Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua tetap ada di dalam berkat, penjagaan dan perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Galatia 5 ayat 16 berbunyi demikian, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh atau berjalan dalam roh. Walk in the spirit. Ya. Berjalan dalam roh. Jadi kata roh di sini bisa menunjuk pada Roh Kudus, bisa menunjuk pada roh Allah, bisa menunjuk pada roh Yesus Kristus. Jadi kalau kita hidup oleh roh, atau kita berjalan dalam roh, artinya apa? Kita berjalan dalam semangat. Semangat roh, dalam gairah roh, semangat roh. Roh ini kan bicara juga tentang semangat. Semangat. Yang namanya Roh Kudus, pasti semangatnya memimpin kita untuk apa? Hidup kudus. Yang namanya Roh Yesus Kristus pasti memimpin kita untuk apa? Segambar dengan Kristus. Yang namanya Roh Allah pasti memimpin kita untuk apa? Sempurna. Seperti Bapa di surga sempurna. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, untuk berjalan dalam roh, hidup oleh roh, berjalan dalam roh, walk in the spirit, sudah barang tentu kita harus berada di bawah komando, aba-aba, arahan, pimpinan dari roh itu sendiri. Dari roh itu sendiri. Saya memberikan sebuah contoh, ya, ketika kita di SD, SMP, SMA pernah mengikuti PBB, pelajaran baris berbaris. Sudah barang tentu yang namanya pelajaran pasti ada pelatihnya, pasti ada instrukturnya. Ya. Ketika pelatih dari pelajaran baris berbaris itu berkata, maju 3 langkah ke depan, maka kita harus mengikuti aba-aba dari komandan upacara atau pelatih pelajaran baris berbaris. Itu artinya apa? Hidup oleh roh. Kalau hanya di tempat, dia nggak hidup oleh roh. Kalau hanya 1 langkah, dia belum hidup oleh roh. Harus penuh. Kalau instruktur dari latihan baris berbaris itu berkata, semuanya belok kiri, maka yang mengikuti aba-aba dari pelatih baris berbaris tersebut itu sama saja dengan hidup oleh roh. Yang tidak belok kiri tetapi tetap di tempat, dia tidak hidup oleh roh. Yang tidak belok kiri tetapi belok kanan, dia tidak hidup oleh roh. Jadi kalau berbicara tentang berjalan dalam roh, berarti apa? Kita harus memiliki satu semangat dengan roh. Amin. Kita harus memiliki satu gairah dengan roh.
Kita harus memiliki satu aba-aba dengan roh. Amen. Kita harus hidup di bawah komando, aba-aba, arahan, pimpinan, tuntunan dari roh itu sendiri. Amen. Hidup oleh roh artinya roh itulah yang menghidupi kita. Roh itu yang menghidupi kita. Yang dulunya kita belum merdeka karena berada di bawah kuasa dosa, kuasa jahat, pengaruh dunia, ya. Dulunya kita mengalami kematian rohani, setelah mengalami kelahiran kembali atau diciptakan kembali, kita mengalami kebangunan rohani. Ada kegerakan rohani. Roh kita menjadi hidup. Roh kita menjadi bergairah. Kita memiliki semangat. Memiliki gairah surgawi. Semangat surgawi. Nah, tidak berakhir sampai di situ saja. Tetapi langkah selanjutnya, kita harus berjalan dalam roh. Amin. Berjalan dalam roh. Berjalan dalam pimpinan tuntunan roh. Kita nggak mungkin berjalan dalam roh, dalam pimpinan aba-aba dari roh, kalau kita belum bersepakat. Amin. Harus ada kesepakatan antara kita dengan roh. Amin. Kalau iman itu artinya kita bersepakat, ya, kita bersetuju dengan apa yang Tuhan katakan lewat firman. Amin. Jadi ketika kita bersepakat, kita menaati firman, disitulah kita sedang belajar jadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup oleh roh pun demikian. Kita nggak mungkin bisa berjalan dalam roh, berada di aba-aba, berada di bawah aba-aba dari roh, kalau kita nggak bersepakat dengan roh. Kita harus bersepakat. Kita harus bersetuju. Bersetuju itu apa? Menerima Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus Kristus sebagai pemimpin kita. Pemimpin yang memimpin kita pada seluruh kebenaran. Pemimpin yang memberikan aba-aba bagi kita untuk hidup kudus, suci, tiada bercela. Amin. Pemimpin yang mengarahkan kita untuk berani berkata tidak terhadap dosa. Ya kan? Kita gak mungkin berada di bawah kepemimpinan, otoritas seorang pemimpin, kalau kita gak menerima dia. Amin. Kita gak mungkin berada di bawah otoritas seorang gembala, kalau kita gak menerima dia. Kalau kita menolak dia, berarti kita tidak mau berada di bawah, di dalam penggembalaan pendeta itu atau gereja itu. Berarti kita di luar. Nah, untuk berada di bawah penggembalaan, dalam penggembalaan dari gembala itu, pertama, kita harus rendah hati. Menerima pribadi gembala itu. Setelah kita menerima dia, kita harus mulai mengikuti semua kegiatan ibadah yang ada di gereja. Ibadah raya hari Minggu maupun ibadah hari-hari lain. Entah di gereja maupun ibadah rumah tangga. Amin. Itu menunjukkan bahwa kita mau berada dalam wilayah penggembalaan di bawah otoritas gembala yang sudah kita terima. Nah, hidup oleh roh pun demikian. Hidup oleh roh pun harus demikian. Kita tidak akan mengalami hidup oleh roh, berjalan dalam roh,
Selama kita menolak pekerjaan Roh Kudus, selama apa? Kita menganggap sepi karya Roh Kudus. Amin. Selama kita mendukakan Roh, kita gak bisa hidup dalam wilayah pekerjaan Roh Kudus atau di bawah wilayah Roh jika kita melakukan apa yang dikatakan oleh Ibrani 3:7. Ibrani 3:7 katakan jangan keraskan hati seperti apa yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Jangan keraskan hati, tapi kita keraskan hati. Berarti kita tidak mengikuti apa kata Roh. Dan ketika kita tidak mengikuti apa kata Roh, kita bisa berjalan dalam Roh, hidup oleh Roh, walk in the Spirit, berada dalam satu komando Roh, berada dalam wilayah penggembalaan dari Roh. Gak bisa. Tidak bisa terjadi. Amin. Tidak bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu, di sini butuh kerendahan hati. Butuh kejujuran bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Roh. Kita butuh Roh. Kita butuh Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus Kristus untuk memimpin kita, menuntun kita. Amin. Amin, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mengapa kita harus hidup oleh Roh? Supaya kita bisa menghadapi, tidak hanya menghadapi, mengalahkan keinginan daging yang ada di dalam diri kita. Galatia 5:16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti. Tidak menuruti keinginan daging. Berarti ketika hidup oleh Roh, kita diberikan kemampuan dan kesanggupan untuk tidak menuruti. Berarti sanggup melawan keinginan daging. Selama kita mengikuti keinginan daging, berarti apa? Kita nggak bisa hidup oleh Roh. Pada waktu kita nggak bisa, pada waktu kita nggak hidup oleh Roh, tidak hidup oleh Roh, disitulah kita melawan pekerjaan Roh Kudus. Pengertian dari menuruti di sini adalah fulfill, melengkapi. Nah, perbuatan daging itu ada perbuatan daging. Perbuatan daging ada. Tapi perbuatan daging itu akan menjadi nyata jika kita melengkapi. Melengkapi dengan apa? Menuruti keinginan daging. Jadi yang melengkapi perbuatan daging itu siapa? Manusia. Amin. Yang melengkapi perbuatan daging adalah saya. Yang tidak berada di bawah komando Roh, tetapi berada di bawah komando apa? Kedagingan. Amin. Ada. Dosa itu ada. Tapi kita jangan melengkapi dosa itu dengan perbuatan kita. Amin. Jangan dilengkapi. Dosa itu ada, tapi jangan dilengkapi dengan perbuatan kita yang apa? Hidup oleh dosa. Nah, oleh sebab itu di sini harus melawan. Bagaimana melawannya? Hidup oleh Roh, berjalan dalam Roh, memiliki satu semangat dengan Roh. Pengertian lain dari menuruti adalah finish, menyelesaikan.
finish, menyelesaikan. Keinginan daging menggoda kita. Kodrat dosa menggoda kita. Dosa mencubai kita. Ya. Finishnya seharusnya hidup oleh roh. Sehingga apa? Kita nggak jatuh dalam dosa. Tapi yang terjadi adalah finishnya berbeda. Finishnya adalah apa? Kita menyelesaikan keinginan dosa, keinginan daging dengan apa? Melakukan dosa. Dosa membuahkan hasil. Jadi finishnya bukan mengeksekusi keinginan roh yang sedang memimpin kita untuk mengalahkan daging, tapi mengeksekusi keinginan daging mengakhiri keinginan daging dengan apa? Hidup oleh roh, berjalan dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi penyelesaiannya harus selesaikan menurut roh. Harus diselesaikan ketika kita berjalan dalam roh, menurut roh. Nah, penyelesaian dari keinginan daging menurut roh adalah apa? Buah roh. Bukan apa? Bukan menyatakan perbuatan daging itu dalam bentuk apa? Perbuatan. Keinginan daging itu dalam bentuk perbuatan. Pengertian yang lain dari menuruti keinginan daging adalah pay, membayar. Ya, membayar. Keinginan daging itu ada. Amin. Tetapi selama kita berjalan dalam roh, kita nggak mungkin bisa membayar. Pada saat kita membeli keinginan daging itu, dengan merestui karya perbuatan daging dalam hidup kita, maka keinginan daging itu akan memiliki kita. Kita akan dimiliki oleh keinginan daging. Dan kita memiliki keinginan daging. Nah, oleh sebab itu Paulus katakan dalam surat Roma, kita berhutang. Bukan berhutang pada daging, tapi berhutang pada roh. Loh, kenapa? Karena Roh Kudus sudah membebaskan kita dari perbuatan daging. Amin. Jadi jangan membayar. Jangan membeli tawaran rusak. Tawaran yang merusak hidupmu, merusak pelayananmu, merusak gerejamu, merusak penggembalaanmu, merusak rumah tanggamu, anak-anakmu, dengan membeli keinginan dan dia boleh menggoda. Tapi jangan direspon. Jangan diresponi. Bagaimana caranya? Hidup oleh roh, berjalan dalam. Nah, selanjutnya, accomplish, mencapai tujuan. Nah, yang membuat keinginan daging itu mencapai tujuan adalah siapa? Kita yang hidup oleh daging. Nah, kita yang hidup oleh daging berada dalam wilayah perbuatan daging, di bawah komando kedagingan. Nah, yang pada akhirnya Bapak Ibu, keinginan itu mencapai tujuan pada saat kita tunduk pada keinginan daging itu dan melakukan dosa. Itu mencapai tujuan. Jadi keinginan daging yang dalam diri kita itu memiliki tujuan. Dari pencobaan, kemudian akan membuahkan dosa. Ketika keinginan dosa itu membuahkan dosa, keinginan daging dinyatakan dalam perbuatan daging, berarti keinginan daging sudah mencapai tujuan.
Yang membuat keinginan daging mencapai tujuan adalah apa? Kita yang tidak hidup oleh roh, tetapi hidup oleh daging. Berada dalam gairah kedagingan, gairah dosa, gairah yang kotor. Keinginan dosa tidak akan mencapai tujuan jika kita hidup oleh roh, berjalan dalam roh. Jadi jangan menjadi alat dosa. Jangan menjadi alat kedagingan. Jangan menjadi alat kodrat dosa. Tetapi jadilah alat Roh Kudus. Alat Roh Kudus. Men. Alat Roh Kudus supaya dipenuhi Roh Kudus. Alat Roh Kudus bukan untuk menyelesaikan perbuatan daging secara daging, tapi menyelesaikan perbuatan daging secara roh. Bukan berbuat dosa, tetapi menghasilkan buah roh. Accomplish, mencapai tujuan. Kalau kita hidup oleh roh, Roh Kudus akan memimpin kita mencapai tujuan, yaitu apa? Mengeksekusi perbuatan daging. Aku gak mau tunduk pada perbuatan daging. Tetapi kalau kita hidup oleh perbuatan daging, maka perbuatan daging itu akan memimpin kita untuk mencapai tujuannya. Mendukakan roh. Mengeraskan hati ketika Roh Kudus berbicara. Dan akhirnya apa? Keinginan daging itu mencapai tujuan. Dalam bentuk perbuatan berdosa. Pengertian lain daripada memenuhi adalah apa? Perform. Melakukan. Ini keinginan. Keinginan daging dalam diri kita, dia akan memimpin kita melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang namanya juga dikuasai kedagingan. Ya, maka kita akan berpikir, berkata, bergairah seperti kedagingan yang menguasai kita. Amin. Yang pada akhirnya kita tunduk pada keinginan daging. Oleh sebab itu dikatakan perbuatan daging telah nyata. Yang membuat perbuatan daging itu nyata adalah kita. Kenapa? Karena kita melakukan apa yang diinginkan oleh kodrat dosa. Nah, pengertian lain daripada memenuhi adalah expire. Berakhirnya keinginan daging, yaitu perbuatan daging. Jadi berakhirnya keinginan daging ketika kita tunduk di bawah penguasaan dosa. Ketika kita tunduk. Tapi selama kita hidup oleh roh. Keinginan daging tidak berakhir dengan perbuatan daging. Keinginan daging berakhir dengan apa? Perbuatan roh. Artinya apa? Kita nggak tunduk terhadap perbuatan daging. Apa? Karena kita berjalan dalam roh. Ada dalam satu aba-aba, satu komando. Komandan agung kita, yaitu Roh Kudus. Roh Allah. Roh Yesus Kristus. Semuanya sama. Tritunggal. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus hidup oleh roh, berjalan dalam roh? Walk in the spirit. Berjalan dalam satu semangat dengan roh. Kenapa? Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Ya udah pasti. Keinginan roh menginginkan kita hidup suci. Namanya juga Roh Kudus. Menginginkan hidup kita kudus. Ya. Itu keinginan roh. Keinginan roh yang memimpin kita, yang membuat kita berjalan dalam roh. Ya, memimpin kita, menuntun kita
untuk mengakhiri perbuatan daging, mengakhiri keinginan daging yang menggojlok hidup kita dengan apa? Melakukan hal-hal yang kudus. Kan Roh Kudus. Ya namanya Roh Kudus gak mungkin dia memimpin kita untuk melakukan hal yang cemar dan kotor. Pasti Roh Kudus memimpin kita untuk melakukan hal yang kudus. Beda banget dengan keinginan daging. Dan keduanya bertentang. Keinginan daging akan memimpin kita melakukan perbuatan daging. Keinginan daging manusia lama, kodrat dosa itu tidak tunduk. Manusia lama tidak tunduk pada karya Roh Kudus. Nah, bagaimana supaya tunduk? Kita yang punya hidup ini harus berjalan dalam keinginan Roh. Harus berjalan dalam keinginan Roh. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kedua bertentangan. Yang kita kehendaki hidup oleh Roh, tapi nyatanya hidup oleh daging. Yang kita kehendaki hidup menurut Roh, tapi kenyataannya hidup menurut daging. Yang kita kehendaki berjalan dalam Roh, kenyataannya kita berjalan dalam daging. Yang kita kehendaki ada dalam satu komando Roh, tapi ternyata hasilnya daging. Berarti apa? Kedua-duanya bertentangan. Bapak Ibu, ini soal pilihan. Ini soal pilihan. Kita harus akui. Sampai hari ini ada konflik batin. Ada konflik batin. Ketika kita mengambil sikap tegas mau berjalan dalam Roh, pada saat itu ada konflik batin. Artinya manusia lama, kodrat dosa, tidak tinggal diam. Dia akan menggeliat terus untuk muncul ke permukaan dan mengambil alih dan memimpin hidup kita. Tapi ini soal pilihan. Dan setiap kita yang memilih hidup oleh Roh, pasti Roh Kudus tolong kita. Roh Kudus sanggupkan kita. Roh Kudus kuatkan kita dalam menghadapi peperangan rohani dalam batin kita. Sehingga berakhir dengan mantap. Berakhir dengan elok. Eksekusi kita nyata. Eksekusi kita bukan mengikuti perbuatan daging mengalahkan keinginan Roh, tapi mengikuti keinginan Roh mengalahkan keinginan daging. Ini soal pilihan. Tapi kalau kita memilih hidup oleh Roh, Roh Kudus nggak bakal tinggal diam. Memang keduanya bertentangan. Ada pertentangan antara Roh dan daging di dalam diri kita, dan pertentangan itu, konflik itu ada di dalam satu tubuh. Di dalam satu tubuh, tubuhnya Fritson Nusa. Tetapi ini soal pilihan. Dan ketika saya mengambil keputusan memilih hidup oleh Roh, berjalan dalam Roh, ada dalam satu gairah dengan Roh Kudus, gairah kudus, satu komando dengan Roh Kudus, satu pimpinan, hidup di bawah wilayah Roh Kudus, hidup di bawah otoritas Roh Kudus, maka konflik batin, peperangan dalam batin yang saya hadapi dari hari lepas hari, ada kerjasama, ada sinergi. Aku membawa hidupku tunduk pada otoritas Roh Kudus. Aku gak mungkin kalah. Gak mungkin kalah. Pasti aku menang terhadap perbuatan daging. Dan kemenangan ini harus menjadi kemenangan yang kontinu. Oleh sebab itu, hidup oleh Roh itu harus terus menerus, secara konstan, terus tiap hari hidup oleh Roh. Kita harus tekun hidup oleh Roh. Tekun berada dalam satu komando, yaitu komandan agung Roh Kudus. Maka perbuatan daging, sekalipun menggeliat, dia tetap berada di bawah tekanan. Begitu dia mau muncul lagi, kita tekan lagi. Begitu kepalanya mau terangkat lagi, kita tekan lagi. Kita buat keinginan daging itu tiarap. Buat keinginan daging itu tiarap. Di bawah todongan dari keinginan Roh. Maka kita akan mengalami kemenangan. Pas kemenangan dari hari
lepas hari. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Nah, memberi. Jadi yang punya diri siapa? Saya. Saya yang sedang bergumul untuk mengatasi keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu ini, kata di jikalau ini perbuatan bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Nah, saya buat tidak. Saya buat iya. Jikalau iya. Jikalau saya memberi diri dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kemudian perbuatan daging telah nyata. Siapa yang membuat perbuatan daging itu nyata? Roh Kudus itu roh, yang namanya roh gak bisa dilihat, gak bisa disentuh, gak bisa diraba. Tapi dia adalah satu pribadi. Dia adalah pribadi yang punya perasaan, punya kehendak dalam pribadi. Nah, supaya manifestasi dari Roh Kudus ini nyata, yang ia pakai adalah tubuh manusia. Tubuh manusia. Sehingga apa? Ada sukacita, ada damai. Kan kita lihat manifest dari Roh Kudus yang memenuhi hidup seseorang. Ada sukacita, ada damai, berarti apa? Itu pekerjaan Roh yang telah memimpin orang itu. Demikian juga dengan perbuatan daging. Ya, roh daging, semangat kedagingan itu gak bisa dilihat. Oleh sebab itu, baik roh daging maupun Roh Kudus, roh daging maupun Roh Kudus, keduanya akan memakai tubuh manusia untuk memanifestasikan karyanya, perbuatannya. Ya. Kalau kita yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dalam roh, maka manifestasi dari Roh Kudus yang keluar dari hidup kita adalah apa? Buah roh. Amin. Buah roh. Ada sukacita, damai sejahtera. Nah, pada saat kita memilih atau tunduk di bawah todongan roh daging, roh kedagingan, sifatnya ya, roh kedagingan, maka manifestasinya yang keluar dari tubuh kita adalah apa? Hidup kita adalah apa? Perbuatan daging. Perbuatan daging itu telah nyata. Yang membuat perbuatan daging nyata itu siapa? Kita. Nah, perbuatan daging itu nyata dalam bentuk apa? Percabulan. Percabulan. Ada bukti orang yang melakukan percabulan. Ya. Ada bukti orang melakukan kecemaran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali pada apa yang saya katakan. Ini soal pilihan. Soal pilihan. Soal pilihan. Dan pilihan ini kita harus mengambil sikap yang tegas untuk tidak lagi meninabobokan. Ya. Tidak lagi meninabobokan perbuatan daging, merawat keinginan tubuh, keinginan dosa, keinginan daging. Surat Paulus kepada jadi Roma. Ya. Kita harus mengambil sikap tegas. Mulai hari ini. Aku tidak mau lagi berada di komando. Berada di bawah komando. Aba-aba arahan dari roh daging. Aku akan pindahkan dan bawa seluruh hidupku untuk berada di wilayah roh. Berada di bawah komando Roh Kudus. Pimpinan roh. Tuntunan roh. Sehingga apa? Lewat hidupku, perbuatan roh itu nyata. Manifestasi roh itu nyata. Lewat hidupku Bapak Ibu, orang lain bisa melihat dan bisa menikmati. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada dalam diriku. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus Kristus bekerja dalam hidupku.
ya. Kemudian apa? Membuahkan buah roh. Manifestasinya adalah buah roh, cita rasa roh, ya. Sehingga ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini akan bisa kita alami dan bisa dinikmati oleh orang lain dari hidup kita. Ketika hari ini dan seterusnya kita secara konsisten mempertahankan posisi kita, posisi berdiri kita, ya, berada di bawah satu komandan agung, yaitu Roh. Amin. Tuhan berkati.